Tidak ada celah kebaikan, rezim Jokowi harus segera dilengsarkan. Oleh Sholihin MS, pemerhati sosial dan politik. Rezim Jokowi sudah tidak mendengar sama sekali keluhan rakyat. Yang justru dilakukan malah ngurusin dinasti politik keluarga. Rezim Jokowi sudah tersesat dan tidak bisa kembali ke jalur yang benar. Pelanggaran terhadap konstitusi sudah berkali-kali, dari mulai penggunaan ijazah palsu, hutang kepada Cina yang sudah over limit, penerbitan Perpu, sampai kepada upaya cawe-cawe dalam urusan Pilpres, Capres-Cawapres, dan membangun dinasti politik keluarga. Paling tidak, ada 10 alasan kenapa rezim Jokowi harus segera dilengsarkan. Pertama, tidak ada harapan untuk lebih baik. Kurun waktu hampir 10 tahun, 2 periode, bukan waktu yang sebentar. Prestasi monumental Jokowi tidak ada, yang akan selalu dikenang adalah kegagalan Jokowi dalam mengelola negara, utamanya adalah soal hutang berbunga yang telah mencapai lebih dari 7.000 triliun, yang untuk membayar bunganya saja per tahun hampir setengah triliun. Semakin tahun hutang bukan semakin dilunasi, tapi semakin menggunung. Demikian juga soal infrastruktur, ekonomi, hukum, keakraban berbangsa, kehidupan beragama, dan kesejahteraan rakyat semakin terpuruk. Kedua, arogansi kekuasaan yang semakin membabi buta. Jokowi semakin otoriter, seolah sudah menjadi robot yang budek dan tidak punya perasaan. Semakin hari, rezim Jokowi semakin bengis, zalim, dan sadis. Jika sudah menghajar musuh, apapun boleh dilakukan, termasuk mendor, tembak, kalau boleh katanya. Sudah berapa ratus korban mati tanpa kesalahan, disiksa, dirampas hak-haknya, dihancurkan bisnisnya, dibui tanpa proses yang adil dan transparan, dan selalu mengancam dan mengancam. Kekuasaan telah disalahgunakan untuk ambisi pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Ketiga, korupsi sudah sangat ugal-ugalan. Di rezim Jokowi korupsi sangat liar dan ugal-ugalan, mulai dari hulu sampai hilir, dari pejabat tertinggi sampai eselon terendah. Pejabat dibiarkan rangkap jabatan, penguasa merangkap pengusaha, peng-peng, KKN merajalela tanpa tersentuh hukum secara adil dan signifikan. Keempat, arah pembangunan yang sudah salah arah. Akibat orientasi pembangunan hanya melayani kepentingan oligarki Taipan, bukan berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat, maka arah kebijakan rezim Jokowi selalu merugikan dan mengorbankan rakyat. Kelima, hutang kepada Cina yang tidak terkendali menjadi jebakan. Setiap negara yang terjerat jebakan hutang Cina selain negaranya porak-poranda, juga Islam dihilangkan, masjid dihancurkan, umat Islam ditindas, bahkan di Uighur atribut keislaman pun dilarang. Mari kita belajar dengan negara-negara seperti Uganda, Zimbabwe, Sri Lanka dan Nigeria yang sudah hilang kemerdekaannya. Keenam, DPR MPR lumpuh total karena intervensi kekuasaan. Di rezim Jokowi yang anti-oposisi dan anti-kritik, sampai DPR MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berfungsi untuk penyeimbang dan pengawas pemerintah pun dilumpuhkan. Jadi rezim Jokowi praktis berkuasa penuh tanpa ada pihak yang mengingatkan, mengkritisi, mengoreksi, apalagi merevisi kebijakan rezim. Ketujuh, semua lembaga negara menjadi alat penguasa. Saking tidak ingin diganggunya ambisi politik Jokowi, semua lembaga negara yang seharusnya independen, kritis, adil, dan transparan, di rezim Jokowi, lembaga-lembaga negara seperti MA, Kejagung, KPK, KPU, Bawaslu, dan MK dikendalikan dan digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya dan menghantam, serta menjerat lawan-lawan politiknya. Kedelapan, hukum sudah jadi alat kekuasaan, tidak bisa adil, jujur, membela yang lemah dan terzalimi, lebih tajam ke lawan politik tapi tumpul kepada pembela rezim sekalipun salah. Di era Jokowi hukum dipermainkan dan jadi tameng pembenaran atas segala tindakan penguasa, termasuk untuk melayani dan melindungi para oligarki Taipan. Sampai-sampai produk undang-undang pun diutak-atik, direkayasa, ditambah dan dikurangi, hanya untuk melayani kepentingan oligarki Taipan dan Cina komunis. Sekalipun negara tergadai dan harga diri bangsa dijual, tetap dilakukan. Saat ini sudah sampai tahap mengkhawatirkan. Kesembilan, intervensi Jokowi dengan cawe-cawenya.
Cawe-cawe Jokowi sangat tidak lazim dan melanggar undang-undang, karena selain seorang kepala negara yang seharusnya netral, tapi dia tidak bisa netral, juga telah menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Padahal sebagai pejabat negara telah digaji oleh rakyat. Ke-10, nepotisme dengan politik dinasti, keluarga. Kerakusan dan penyalahgunaan kekuasaan Jokowi bukan saja dalam soal penguasaan berbagai bisnis keluarga, tapi juga ada upaya memaksakan keluarganya yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi, dengan cara-cara yang tidak sportif dan jujur. Jikapun rezim Jokowi memiliki kebaikan, tidak sebanding dengan kejahatan dan kezalimannya. Tidak ada cara lain, sebelum terlambat dan semuanya berantakan, sudah saatnya rezim Jokowi dilengsarkan. Jangan berharap pemilu bisa jujur dan adil, karena rezim ini sudah mempersiapkan semua perangkat untuk curang dengan sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Pilihan Anda untuk bisa berubah hanya dua, berjuang untuk merdeka, atau diam dan terus ditindas. Mana yang akan dipilih?